bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Ahok lawan keputusan Erik pindahkan depo, kekeh gusur warga, lahan ilegal harusnya warga yang pindah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak tanah kayak di Tanah Merah ya. Ada di Tanah Merah. Saya sudah bilang sama Pertamina semua. Kalau Anda mau ambil tanah ini, izin bangunnya di saya loh. Saya bilang sama mereka begini, Bu. Kalau Anda mau ambil tanah ini boleh. Saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Aman dari penduduk, harus jauh dari penduduk. Itu Pertamina tuh berpikir begitu. Jadi udahlah. Kalau menurut pendapat saya, tegakkan hukum. Siapa yang mencuri tanah Pertamina, usut. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar, nanti setiap waktu akan begitu. Merdeka.com, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret lalu. Data sementara, 18 orang meninggal akibat insiden tersebut. Merdeka.com telah mencoba mengontak nomor ponsel Ahok, namun tidak ada jawaban. Hingga hari ketiga kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar. Begitu juga di media sosial resmi miliknya. Ahok yang kini berkiprah di PDIP tak menuliskan status apapun tentang kebakaran tersebut. Pada era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebelahan langsung dengan depo Pertamina Pelumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan atau PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengungkapkan, masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi depo Pertamina Pelumpang. Tetapi sayangnya, warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan. Ujar Dedi, Ahok bahkan pernah menyentil janji politik Anies kepada warga Tanah Merah. Dia ini mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah, mengingat tanah tersebut milik PT Pertamina Persero, sehingga tidak dapat serta-merta berpindah tangan kepada warga yang menduduki tanah negara itu. Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data, katanya di Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Bupati Bangka Belitung Timur ini mengingatkan, jangan sampai data yang diterima oleh mantan Rektor Paramadina ini keliru. Sebab apabila data yang digunakan keliru, maka janji politik yang telah terucap sulit untuk dapat direalisasikan. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari tim ses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya. Terangnya, Ahok mengungkapkan tidak dapat menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah tersebut, namun dia mengharapkan Anies atau tim suksesnya untuk datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda meminta data. Pak Anies, tim sesnya itu datanglah ke kantor Balai Kota, pinta ke Bapeda semua open data, semua ada. Kasihan kalau sampai ngomong sesuatu janji, sesuatu yang tidak mengerti masalah. Sengketa lahan di Tanah Merah bukan hal baru, sudah mencapai sorotan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan Joko Widodo alias Jokowi pernah berkunjung sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Usai terpilih jadi Gubernur DKI atau setahun kemudian, Jokowi menepati janjinya tepatnya pada 13 Maret 2013. KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 kartu keluarga dikeluarkan bagi warga di wilayah sana. Bukan cuma Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah menebar janji politik kepada warga Tanah Merah.
Anies Baswedan pernah berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara sebelum jadi gubernur. Dia menyodorkan kontrak politik dari warga bila sukses memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017. Pada Oktober 2021, Anies Baswedan meresmikan infrastruktur pembangunan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Kendati demikian, izin mendirikan bangunan atau IMB yang digunakan masih bersifat sementara. Anies menegaskan, pembangunan hunian bagi warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara merujuk Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang. Pergub 118 Tahun 2020, bisa lihat file lengkapnya. Legalitasnya itu prosesnya itu berada di wilayah hukum yang tidak di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan bukan di kita, jadi ada proses legal yang sedang berjalan, ucap Anies. Sabtu 16 Oktober, Anies menjelaskan IMB sementara sebagai jalan tengah agar warga setempat mendapatkan hak dasar mereka, yaitu air dan listrik. Kita sebut jalan tengah, jadi sambil mengikuti itu, kami ambil kebijakan 3 tahunan. Nanti insya Allah bisa diperpanjang kalau proses legalnya belum selesai. Jadi kira-kira proses legalnya selesai IMB menyesuaikan dengan keputusan hukum, karena sudah menjadi ketepatan hukum. Nah, selama itu belum, biarkan ini berjalan menggunakan IMB sementara, jelasnya. Menteri BUMN Erick Thohir meminta adanya penataan ulang di wilayah objek vital nasional milik BUMD, termasuk Pertamina, usai kebakaran depo di Pelumpang. Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati bakal menindaklanjuti perintah tersebut. Nika berujar, pihaknya akan melakukan penataan ulang di setiap aset vital milik Pertamina. Langkah ini diambil setelah dilakukan identifikasi di setiap titik asetnya. Ini sesuai juga arahan dari Bapak Menteri BUMN, bahwa bukan hanya depo Pertamina Pelumpang saja, tapi seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain, kata dia di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP, Sabtu 4 Maret. Tujuan penataan ini, kata dia, untuk memastikan operasional Pertamina bisa aman, serta memastikan juga keamanan dari aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar Opfitnas milik Pertamina. Pasca kejadian ini, Nika mengaku akan langsung melakukan evaluasi. Ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat aman, operasi kami juga aman. Jadi ini memang kami akan lakukan mengenai evaluasi sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri BUMN, tegasnya. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya jumawa dan pamer kuasa. SOS Pak Jokowi, Busri, dengarkan Ahok, pembuktian terbalik harta harus disegerakan. Ditulis oleh Manuel dari seaworld.com. Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak gak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak. Dan seharusnya menampar keras wajah lembaga pajak kita, termasuk di Kementerian Keuangan. Bukannya apa-apa, rasa sakit hati melihat kemewahan itu berasal dari betapa sulitnya kita semua ketika apa-apa harus membayar pajak. Penghasilan kita sisihkan pelan-pelan untuk membayar kewajiban kita. Tapi ternyata kerja keras kita selama ini hanya dipakai untuk membayar kemewahan pejabat negara.
Save our soul, Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani. Uang yang dibayarkan rakyat untuk pajak ternyata banyak yang dimainkan dan diselewengkan. Ini kasus Rafael, saya yakin gak hanya cuman dia. Korupsi hukumnya selalu berjamaah dan rame-rame. Gak ada lu gak asik. Harta Rafael diduga bisa tembus lebih dari 1 triliun rupiah yang dilaporkan hanya 5%-nya saja. Buat saya ini adalah suatu fakta yang sekali lagi membuktikan apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Ahok mengenai pembuktian terbalik soal harta pejabat. Ahok pernah mengatakan bahwa setiap pejabat harus bisa membuktikan harta yang mereka miliki dengan rekening dan isinya. Kalau melaporkan harta 50 sekian miliar, maka harus bisa membuktikan dengan kepemilikan yang baik dari properti ataupun kendaraan dan juga rumah yang mereka miliki. Seharusnya ada satu sistem yang memberikan jaminan kepada masyarakat agar bisa melihat perputaran uang yang ada di dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kenapa harus pejabat publik bukan orang lain? Simpelnya, ya karena pejabat publik ini berurusan dengan uangnya publik. Tantangan Ahok itu saat ia menjabat menjadi gubernur di DKI Jakarta, atau mungkin sebelum dia menjabat menjadi gubernur, yaitu wakil gubernur DKI Jakarta. Yang pasti ia mengatakannya di depan balai kota, dan tantangan itu diberikan secara terbuka oleh Bapak Basuki Cahayapurnama kepada pejabat publik lewat wartawan. Saya kira mentalitas inilah yang harus dibangun oleh pemerintah kita terhadap para pejabatnya, agar jangan sampai karena kasus anaknya baru bapaknya diperiksa. Kalau semuanya menunggu aksi biadab yang dilakukan oleh keluarganya baru diperiksa keuangannya, kata SBY, sampai lebaran kuda pun gak bakal selesai ini masalah korupsi, masalah penggelapan uang dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael dan keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya harus dibekukan rekeningnya sampai ada di 40 akun. Seharusnya bisa dihindari jika adanya transparansi publik yang dibongkar dan KPK gak ada Novel Baswedan, karena Novel Baswedan kelihatannya hanya sibuk ngurusin matanya ketimbang urusin kepercayaan rakyat dan uang rakyat. Dan saat Febri Diansyah menjadi jubir KPK, juga kelihatannya dia nggak beres karena terbukti kan saat ini dia menjadi pembela orang yang salah. Kalau mau negara ini berubah rasanya agak sulit karena sudah 32 tahun ditambah 10 tahun sebelum Presiden Joko Widodo. Hal ini sudah membudaya dan melekat erat, bahkan ada kepala desa yang mengatakan bahwa demi kembalinya ke keuangan mereka yang harus boncos karena pemilu, yang nggak bisa nggak korupsi alias harus melakukan korupsi. Dan ketika sudah balik modal mereka tentu nggak akan puas karena budaya itu sudah melekat. Maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah melakukan pembuktian terbalik kepemilikan properti dengan harta yang mereka laporkan. Kalau hanya berdasarkan laporan yang tercatat, itu kan laporan yang dibuat oleh mereka sendiri dengan konsultan pajak mereka masing-masing agar bisa membayar pajak sangat murah, bahkan hanya beberapa ratus ribu untuk orang sehebat Rafael. Saya aja di daerah bayar PBB sampai 1 jutaan per tahun. Loh ini, Rafael rumahnya mewah banget, bayar PBB hanya ratusan ribu. Dan sudah berapa banyak uang rakyat yang dia keruk lewat jembatannya sebagai pejabat pajak? Ini benar-benar membuat Indonesia sekali lagi dipermalukan di mata publik dan dunia. Gak heran bahwa indeks korupsi di Indonesia itu tetap pada angka yang jelek karena orang-orang lama yang sudah bercokol di pemerintahan dan tidak bisa dicabut oleh menteri. Saya kira nggak ada jalan keluar untuk hal ini selain kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang benar-benar dibutuhkan. Jujur aja, saya nggak kepikiran siapa yang akan menggantikan sosok Presiden Joko Widodo di periodenya di tahun 2024 sampai 2029 nanti. Orang macam Prabowo bisa diharapkan? Orang dia bilang korupsi sedikit aja nggak apa-apa, dan dia kelihatan banget permisif terhadap hal-hal kecil. Kalau keadaannya begini mah gila aja, mau ngandelin orang ini jadi pemimpin. Mau lihat Anies Baswedan dan beradab kepadanya. Satu Indonesia bisa dijual sama dia karena dia itu tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan simpati rakyat. Bayangin aja depo Pertamina saja sampai diminta rakyat Pelumpang untuk dipindahin, padahal yang memiliki lahan itu adalah Pertamina. Sekali lagi, saya berduka untuk indeks korupsi Indonesia. Harus ada reformasi besar-besaran ini. Soeharto yang sudah 32 tahun lebih menjabat saja bisa dihancurkan oleh gerakan mahasiswa. Sekarang para pejabat publik aja nih yang harus dihancurkan dan dibongkar semuanya mengenai aliran hartanya, supaya sekali lagi rakyat tidak dirugikan dengan hal ini. Tapi sekarang kalau ngandelin mahasiswa sepertinya mustahil, karena mahasiswa sekarang bodoh-bodoh kena tipu sama ceramah-ceramah radikal dan intoleran. Dan kalau yang agama Kristen pun sibuk pencitraan diri murahan sambil flexing yang naik sepeda itu pendeta. Gak ada pendeta dan pemuka agama yang mempersiapkan umatnya untuk masuk ke politik dan jadi pengaruh yang baik buat negara. Semuanya sibuk untuk mempercantik kelompoknya masing-masing saja. Ada satu hukum yang tidak bisa kita bantah, bahwa korupsi itu selalu dilakukan berjamaah, gak mungkin sendiri. Karena kalau sendiri itu namanya kolusi, bukan korupsi.